Sepertinya pakaian teman-teman semua masih kuat di badan, ya, itu asumsi saya bahwa pakaian yang masih kuat itu berarti ya ya ada perubahan. Ada yang sesak kecuali yang di belakang yang tidak punya seragam itu. Iya. Anak baru. Ya, jadi Pak Amai tadi malam itu hampir meledak HP-nya gara-gara jadi gara-gara WA masuk dia nabung bekas sekalian, jadi biar sekalian. Oke, baik teman-teman, kita akan bersama-sama bersyukur untuk pertemuan hari ini. Ada Pak Samuel Tulak, Pak Sentur akan bersama-sama memimpin kita dalam ibadah hari ini. Silakan Pak. Mau lihat juga di sini juga boleh. Serikat persaudaraan kita juga. Bacaan hari ini di Gereja Praja. Gereja Praja bentar. Satu Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Beberapa di antara kita yang sudah familiar dengan metode ini, coba angkat tangan. Ya, sehari karena sudah sekian. Metode ini sudah dari abad ketiga ternyata. Tentu dengan variasi di sana sini, dan mungkin juga yang saya gunakan, saya diajar metode ini 2018, juga mungkin variasi yang berbeda juga. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, modelnya 3 tahap akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah saya membaca pertama kali, dan sesudah itu saudara-saudara bergantian membacanya, mungkin 3 orang 4 orang dengan saya. Jadi satu bacaan ini akan kita ulang minimal 4 kali. Dan yang kedua, beberapa orang secara spontan memberi refleksi terhadap bacaan ini. Dan berbeda dengan yang pertama adalah saya, dan yang kedua ini mulai dari kita semua yang ada di sini. Saya menutup yang terakhir. Dan yang ketiga adalah beberapa orang secara spontan bergantian mendoakan bacaan kita ini ayat 12 sampai 27. Dikaitkan dengan kehidupan. Dan juga terakhir saya mendoakan. Jadi
1, 2, 3 itu spontanitas. Ya, paham ya? Paham ya? Anugerah Tuhan adalah bagian dari hidup kami. Kami bersyukur menikmati anugerah-Mu, termasuk hadir bersama-sama di sini, dipimpin oleh Roh yang sama, dan akan membaca firman Tuhan bersama. Tuntunlah kami, ajarlah kami, supaya kami makin mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Kami makin memuliakan Tuhan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Sudah itu mungkin 3 orang dari antara kita yang mengulang bacaan yang sama. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita.
Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Silakan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendaki. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh,
seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sebab sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota kita yang kurang layak diperhatikan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperhatikan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Tahap kedua, beberapa orang memberi refleksi. Silakan. Spontan saja.
siapapun di antara kita ya, termasuk kakak-kakak di belakang, kakak-kakak di depan. Sekarang juga Ya, karena mereka ada di depan. Silakan. Lo makan mutualan, makan mutualan. Ada yang boleh. Secara umum dari pembacaan ini saya teringat kepada gambar seorang pelukis yang bernama Picasso. Gambar Picasso itu unik karena bentuknya yang tidak asimetris, cenderung mosaik, tidak utuh, tetapi justru nilainya menjadi masuk. Terkadang di dalam amatan kita atau ekspektasi kita mau yang lurus-lurus saja sesuai dengan kemauan kita, tetapi realita menunjukkan ternyata seringkali dalam hidup ini ada titipan hal yang mirip mosaik, ya seperti hal yang kita inginkan. Jadi berfokus pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Mengapa kita tidak melihat segala sesuatu yang fragmentasi itu sebagai sesuatu keindahan yang dapat kita alami, nikmati. Saja. Terima kasih. Silakan yang lain. Benarkah ini beberapa kata diulang? Karena aku bukan tanah, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah saya melihat di diri saya secara pribadi dalam relasi dengan orang-orang, baik di sosmed maupun di saya? Benarkah ketika saya bilang saya tidak peduli apa kata orang? Benarkah demikian? Pada faktanya saya berespon. Entah respon itu baik, entah respon itu juga bertanya, pokoknya yang namanya berespon. Kata ini bagi saya berarti apakah sebenarnya kebenaran itu? Saya surprise ya, tadi pagi saya jawab WA itu. Terima kasih sudah dijadikan bahan sarapan oleh pendeta cerdas dalam gereja remaja. Dan salah satu dari mereka akhir-akhir ini saya pikir sehati dan sejiwa. Nah, tapi sepanjang hari ini saya juga membunyikan ini dalam pikiran saya. Benarkah saya sehati dan sejiwa dengan yang saya maksud itu? Dan kata benarkah itu bagi saya secara pribadi memang menggema gitu, menggema. Lalu terkait dengan kepelbagaian, kepelbagaiannya, saya secara pribadi merasa membelajarkan diri untuk benar-benar menikmati perbedaan itu, kepelbagaian itu sebagai kekayaan. Dan di ITGT di sini sebagai pendamping, pikiran itu terteguhkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sini.
bersama dengan rekan-rekan pendamping yang berbagai karakter dan kapasitas, pengetahuan, pengalaman, ilmu. Saya merasakan bahwa memang pada fungsinya masing-masing dan tidak harus sama. Pak Direktur dengan karakternya, Kakak Elma dengan karakternya, Kakak Amai dengan karakternya, Kakak Tony dengan karakternya. Saya malah merasa bahwa di tengah kepelbagaian karunia itu, justru saya anak emasnya Tuhan. Karena saya ditaruh di sana supaya hal-hal yang kurang dalam diri saya dipenuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi tentang kepelbagaian itu. Dan memang kenalata iya na roh tunikat kit utama susto. Kenalata iya tadi kuduskan perasaan-perasaan yang bereaksi ketika saya merasa berbeda dengan orang lain, atau kemudian ketika hal-hal yang saya pikirkan katakanlah di blok oleh orang lain. Nah, kenapa tadi yang namanya nama salah pasti kita nanti itu sebagai satu tubuh ya. Oh nah, kita tak aku pulang malam tangga itu siapa yang lu sakit mau kita dia. Di sini saya melihat implementasi dari banyak anggota tetapi satu tubuh ini oleh roh yang satu, oleh roh yang sama, membuat telinga saya bisa bekerja sama dengan mulut saya yang berbeda, tempatnya sudah berbeda, bentuknya sudah berbeda, yang membuat kaki saya bisa bekerja sama dengan tangan saya. Aminkan gitu dan bersyukur bahwa firman Tuhan semakin meneguhkan hal-hal yang sangat terbatas untuk saya pahami. Bagi saya pribadi, dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, saya merenung dengan satu pasal supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saya merefleksikan bahwa perbedaan yang mempersatukan, perbedaan yang indah. Bahwa tidak semua perbedaan itu menghasilkan kekacauan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita sebagai manusia biasa menuntut orang lain untuk sama seperti diri kita, menuntut orang lain untuk sama seperti apa yang kita pikirkan, tanpa kita berpikir bahwa Tuhan pun menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini dengan berbeda-beda, tetapi semua memiliki fungsinya masing-masing. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah tubuh. Tangan punya tugasnya sendiri, kaki punya tugasnya sendiri, tetapi sekali-kali pun ia tidak dapat memisahkan dari tubuhnya itu, dari kesatuan itu. Sebagai proponen pelayan di dalam jemaat, dalam beberapa bulan terakhir ini, saya melihat bahwa ternyata Tuhan pun memberikan kita satu tempat untuk menghadapi perbedaan itu, membingkainya dengan baik, di dalam bingkai bahwa semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Memandang semuanya itu dengan indah, berjalan bersama dengan perbedaan, bahwa semua Tuhan sudah atur dan saling memperhatikan untuk itu. Saya punya tugas, orang lain punya tugas, orang lain punya tujuan tersendiri, dan saya pun punya tugas dan tujuan tersendiri untuk itu. Kalau kita tidak menyikapi perbedaan itu dengan baik, maka pasti kita akan stres sendiri, kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan iman, dengan pemikiran, bahkan di TGT pun dalam pelatihan pertama, di sana benar-benar saya disadarkan tentang pemikiran untuk memandang segala dengan AI, apresiatif inquiry, bahwa semua orang punya alasannya masing-masing, dan kita tidak punya hak untuk menghakimi perbedaan itu.
mau kakak. Saya itu karena di request. Laki-laki spontan, ini karena di request. Bisa ngomong ke mereka. Nama perempuan apa? Dan untuk lagi request. Kata Awan. Selamat Pak Musik. Ya, dua menjadi satu. Saya ingatkan sangatnya. Bisa akomodatif. Bisa akomodatif. Sangat mudah. Oh, di request. Dalam bukannya ada yang Ya, nah, yang namanya apa? itu tak langsung kita. Ya sedikit saja. Ternyata perbedaan itu kalau dia tidak disusun secara rapi mengakibatkan kekecewaan. Hanya saya tadi mendengar di atas tunduk ke bawah tengah-tengah berbuat kenal dulu untuk makan pilih terus. Kita itu aku pikir karena dia mendengar di atas. Tapi Allah menurut Alkitab menyusun sedemikian rupa. Jadi dia sengaja menempatkan berdasarkan dengan tempatnya dan fungsinya. Pak belum dulu kena kok kenal jong itu jong. Ya, kira-kira bagaimana gerakan-gerakan kita dalam pelayanan juga mungkin begitu dalam struktur masyarakat, dalam hidup bersama. Kalau itu tidak disadari akan menimbulkan kekacauan. Mungkin fungsi saya hanya lain dari itu, tapi mereka doh bela jom-jom lah atau korlo atau mereka atau tuh itu juga akan menimbulkan kekacauan. Bahasa yang saya tangkap, Allah menempatkan sedemikian rupa perbedaan dan anggota-anggota itu, sehingga dengan ditempatkannya sedemikian rupa, dimaksimalkan sedemikian rupa fungsi-fungsi itu, maka perbedaan yang ada itu dalam kesatuan tubuh itu bergerak bersama. Mungkin itu refleksi saya sebagai seorang pendeta kesimpulan itu bagaimana sebagian bukan letakkan ditempatkan untuk masing-masing tahu jemaat sesuai dengan tempatnya dan lain sebagainya. Mungkin juga itu akan menimbulkan kekacauan dalam jemaat. Sebab udah duka-duka ketika karena bahasa Alkitab ikut pada nasa mungkin sehingga demi karena bahasa pada nasang dalam kondisi mungkin kita menggunakan melawan pertama beda tadi padahal kuat perbedaan dalam Alkitab. Nah, tempatkan pun berdasarkan tempatnya masing-masing. Tapi biasa dulu mau dipakai melawan lalu jemaat ikut pada nasang itu tahu. Bagian refleksi saya, dan kalau itu tidak ditempatkan sesuai semuanya itu mati nanti pada sampel dengan nama kadang ada pak tidak ada bagian lokal juga dalam berkait berjemaat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya Pak. Tadi dengan request pertama dulu kok. Jadi ada. Jadi pokoknya padahal nggak ditombein. Ya, sidiri bahwa
kesatuan itu juga mencirikan hal lain, interkonektivitas, bahwa dia satu dan tidak pernah tidak terhubung satu dengan yang lain. Dan yang menarik, senantiasa digerakkan dari sumbernya. Maka kaki dan tangan tidak pernah tidak terhubung sebenarnya, tapi keterhubungannya tidak pernah antara kaki dan tangan, tapi keterhubungannya dari sumber yang menggerakkan seluruh tubuh itu, yaitu yang mempunyai tubuh itu sendiri. Bagi saya interkonektivitas ini sesuatu yang menjadi kekuatan gereja sebenarnya, bahwa masing-masing memang menjalankan fungsinya, tapi fungsi itu tidak pernah terpisah dari fungsi-fungsi yang lain. Maka dengan keberadaan teman-teman di sini misalnya, kita ada di berbagai tempat yang terpisah, seolah-olah ada spasi jarak di antara kita dengan penugasan yang berbeda-beda, tapi semuanya sebenarnya terkoneksi kalau kita memahami diri kita sebagai satu kesatuan dengan tubuh Kristus. Sehingga hal kecil yang kita lakukan tidak pernah menjadi tidak lagi bermakna. Sekecil apapun yang teman-teman lakukan sekarang, yang saya lakukan, semuanya sekarang terkoneksi dengan karya agung Allah yang ingin kehidupan ini ditata terus dalam kepemilikannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Itulah senangnya saya menggunakan metode ini, karena kadang-kadang tidak terpikirkan tapi ternyata diungkapkan oleh yang lain. Sehingga sejak 2018 saya menggunakan metode ini di jemaat. Memang agak kurang fair saya ketika tidak membaca juga ayat 3, tapi bacaan ini pada umumnya kita sudah sering membacanya kan. Kunci untuk memahami satu tubuh itu disebut di ayat 3, itu kalau menurut perspektif saya. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuk oleh Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan itu berarti setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka dalam dirinya ada Roh Kudus, maka dia bagian dari tubuh Kristus, sekalipun dia agama Islam. Saya mengatakan sekalipun dia agama Islam karena saya melakukan penelitian di Makassar untuk by phone, tapi sebelumnya juga saya berjumpa dengan beberapa pengikut Yesus dalam agama Islam. Kalau kita mau cari buku, ada buku bicara tentang the follower of Jesus in other religion, pengikut Yesus di agama-agama lain. Dan saya sendiri sudah mewawancarai orang-orang ini, sudah juga ketemu dengan mereka. Tapi mereka tetap mempertahankan identitas Islam. Identitas Islam ada di KTP-nya. Tapi satu dari Gorontalo itu mengatakan, saya pergi sholat dengan ibu dan bapak saya, tapi ketika sampai di masjid saya berdoa kepada Yesus, karena Yesus yang saya percaya sebagai Tuhan. Itu bagian dari tubuh Kristus. Jadi agama Islam, tapi dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka ayat 3 bacaan 1 Korintus 12 itu berarti dia bagian dari tubuh Kristus. Apalagi gereja-gereja lain di sekitar kita. Mungkin kita bisa beda doktrin, beda di Turki, tapi mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalau di gereja Ortodoks dan Katolik ada 7 sakramen, doktrin yang berbeda dengan kita. Di gereja Tiberias ternyata ada 5.
Tapi jika mereka mengaku juga Yesus adalah Tuhan, maka bukankah mereka bagian dari tubuh Kristus sama dengan kita? Maka bukankah kita juga perlu menghargai sesama kita di gereja-gereja lain? Dan tidak sakit hati ketika ada anggota jemaat kita yang karena ekspresi spiritualnya tidak terjawab di jemaat kita lalu pindah ke gereja Pantekosta, tidak sakit hati dengan itu. Kalau tidak salah, Kak Sini pernah menyampaikan itu di grup kami. 9 macam ekspresi spiritual ya. Tapi saya yakin bukan hanya 9 macam. Itu hasil penelitian tertentu, tapi kita bisa berpikir melampaui itu. Kalau ada berapa orang? 34 berarti 40 kita di ruangan ini, maka bisa saja ada 40 ekspresi spiritual yang unik, walaupun tentu banyak kesamaan. Maka kita akan sakit hati kalau ada anggota jemaat kita yang tidak bertepuk tangan atau tidak menyanyi. Karena mereka sama dengan kita. Dan saya sendiri sebenarnya bersyukur sekali di Toraja. Khotbah hari Minggu di ibadah rumah tangga PA. Dan banyak model yang bisa kita kembangkan supaya roh yang sama yang bekerja pada orang-orang itu juga berbicara dengan perspektif yang berbeda. Seperti yang tadi yang kita ikuti. Maka mungkin bukan lebih baik kalau misalnya di ibadah rumah tangga itu kita selalu PA supaya ada ruang di mana anggota jemaat juga berbicara dengan roh yang ada dalam dirinya dari perspektif pengalamannya, penghayatannya. Ibarat jari tangan ini, percaya nggak di jari saya nih golongan darahnya sama? Percaya nggak? Diambil dari mana pun pasti golongan darah B karena saya darah B. Tapi 5 jari saya berbeda. Kira-kira begitu dengan roh yang sama yang ada dalam diri kita. Kita bisa berbeda tapi roh yang sama itu tetap sama. Kita di hari Pentakosta ya. Dan atau kita ingat para rasul itu berbicara dalam bahasa lain atau bahasa lain? Bahasa lain atau bahasa lain? Roh yang sama tapi berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Dengan bahasa yang lain yang bisa dipahami orang. Jadi saya sendiri merefleksikan Yesus sendiri mendoakan agar orang percaya menjadi satu, Yohanes 17. Jangan sampai pelayanan kita membuat justru doanya Yesus itu dilawan oleh perilaku kita yang tidak menghargai perbedaan, tapi kita satu dalam pengakuan Yesus adalah Tuhan. Dan saya lihat kalian pakai seragam. Bisa pakai seragam, tapi hati-hati. Jangan sampai keseragaman yang diulang-ulang membawa mindset kita yang harus juga seragam. Sehingga pola pikir jemaat harus seragam. Saya tidak mengatakan jangan seragam, tapi hati-hati. Mahal sekarang seragam. Hati-hati, mari hati-hati.
Iya. Jangan sampai kita kembali ke jemaat harus seragam. Pola pikir kita harus seragam. Bentuk pandita harus paduan suara semua jemaat. Seolah-olah ya pindah pulih pengumantu atau tahu kayak ikut di paduan suara. Ya natangnya sandi kami nani kok. Saya enak pulih pengumantu tuh. Padahal begitu unik kita tapi tempatkan dulu. Jadi dulu juga saya sering bertanya mengapa harus banyak gereja? Mengapa bukan Katolik saja? Mengapa harus ada Protestan? Atau mengapa harus ada puluhan lagi aliran-aliran? Rasanya ternyata untuk menjawab berbagai ekspresi spiritualitas dari orang, untuk menampung ekspresi spiritualitas yang berbeda. Tapi kita satu dalam pengakuan Yesus adalah Tuhan. Sehingga kekayaan keanekaragaman aliran, liturgi, doktrin tidak akan membuat kita bermusuhan, tidak mau kerjasama, karena itu adalah karya Tuhan sendiri. Refleksi itu tentu masih akan berlanjut dalam hidup kita. Tempaka kadang-kadang. Nanti sekalian di sambutan. Saya sudah siapkan refleksi juga. Ya, betul, karena minggu ini kita merayakan Pentakosta, hari keanekaragaman gereja, hari lahirnya gereja, tapi juga gereja yang beraneka ragam. Kita sampai pada poin ketiga. Beberapa orang berdoa secara spontan. Mungkin saya batasi 3 saja. Nanti orang keempat adalah saya. Di akhir doa disampaikan dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Silakan dimulai. Spontan saja. Kalau tidak ada, saya mengajak kita berdoa. Dengan kemahakuasaan Tuhan yang tak terbatas, dengan keanekaragaman gereja, ekspresi spiritualitas, keunikan kami masing-masing, Engkau menghadirkan gereja di muka bumi. Biarlah hati kami, pikiran kami makin menyambut dengan sukacita keanekaragaman. Keanekaragaman tubuh Kristus, sehingga kami tetap satu, menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Tolonglah gerejamu ya Tuhan. Tolonglah kami pribadi lepas pribadi.
ada gereja yang dibangun cukup baik dan ada gereja yang secara fisik tidak mendukung untuk banyak aktivitas pelayanan. Ada gereja yang secara personal memiliki ekspresi spiritualitas yang berbeda dengan kami. Ada gereja yang sangat ekspresif dalam memuji memuliakan Engkau. Ada gereja yang sangat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Biarlah di dalam semuanya kami saling mendukung dan saling mendoakan. Bersama-sama dengan Kristus sendiri, Sang Kepala Gereja, kami bersama-sama mendoakan gereja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Kiranya orang-orang yang lemah dalam tubuh Kristus menjadi perhatian kami juga. Dan bukan hanya perhatian Tuhan, tapi menjadi perhatian anggota seluruh tubuh. Memperhatikan yang lemah dalam berbagai aspek. Dan mampukan kami melihat yang lemah yang kadang-kadang tak terlihat. Kadang-kadang banyak yang menutupi. Sehingga dia teralienasi, terasingkan dari persekutuan tubuh Kristus. Ampuni kami jikalau kami kadang-kadang abai dengan mereka, abai dengan kehadiran atau ketidakhadiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu jemaat, ibu di sana. Kita mati aja orang pun dalam dunia. Di tengah gemuruh penuh
Iya, persoalan itu disorong apapun. Nah, dari angkatan proponen yang 19, dua anak gua ambil aku ambil musik selaku kedua sebagai project. Siapa ambil aku seorang pendeta, seorang tulang yang boleh memberkatkan firman Tuhan di tengah-tengah kita atau di ibadah pembukaan seperti ini. Juga ambil aku Bangki, lalu TPT kurang lebih 8 bulan ini berproses lalu jemaat bantu budak tuh dinamika yang terjadi. Iya yang Sepuluh nih teman. Ya, sebenarnya 10, tapi karena 2 bulan kemarin masih bersama pendeta di jemaat, jadi itu 8 bulan. Yo, sangat kalau menyerang wina bakaraman dan kiro nina anak berpuluh. Buat tahar karena bukan itu kayu lo tiba tahar berdiskusi. Teman-teman yang lain sama mau berkumpul siapa pira? Ini mau menggambarkan bahwa malah pulau pusat kembali dalam gimana. Dan puji Tuhan saat ini boleh berjumpa sekalipun ada 2 teman angkatan yang kemarin boleh bersama-sama, tapi saat ini kota emo kendala sesuatu dan hal, dan juga di dampingan siapa itu Pak Pimpinan teman sekalipun 2 pindah tapi terbayarkan 1 sama Bang. Ya, semoga juga di tahap kedua ini kita semakin dilengkapi. Mudah untuk evaluasi dari gereja, dari mentor. Sekira itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk terus memperbaiki diri, memperlengkapi diri, menjadi pelayan di jemaat. Ya, sekira itu dari saya. Selamat berjumpa kembali orang tua dan teman-teman. Selamat berproses di tempat ini kurang lebih 3 minggu. Pada mentok bersemangat. Selamat sore semua. Selamat datang di rumah kita. Ada perubahan sama kita? Ada ya. Jadi kalau gereja Toraja itu sistemnya tidak hierarkis ya. Tapi sebenarnya tetap masih ada tersisa hal-hal yang terlihat hierarkis, seperti sambutan ini kan. Sambutan kan hierarkis. Tidak, justru paling atau terakhir ini menjadi top dari sambutan ini. Kedua, saya pernah mendengar alasannya bahwa sebenarnya orang yang dalam jabatan itu yang kemudian akan meluruskan hal-hal yang disampaikan yang berisiko oleh orang-orang yang menyampaikan sambutan. Jadi saya setuju dengan itu. Jadi saya masih bisa ya salah karena ada B-nya ya kan. Ya kayak ya salah, tangis sama kayak
banyak yang pertama. BPS yang dipilih oleh Media Praja salah dalam menyampaikan sambutan. Jadi memang Pak Ketua 2 dalam hal ini pasti berhati-hati dalam menyampaikan. Pasti. Saya tidak, karena masih ada yang menjaga di atas. Nah itu hal yang terlihat, sehingga resikonya adalah kadang-kadang apa ya yang mau disampaikan dalam sambutan sementara kegiatan di ITGT ini bertubi-tubi apa banget tuh tadi adalah sambutan, kecuali kalau memang harus menyambut selamat datang, selamat kembali ke jemaah itu, tapi itu membosankan ya kalau hanya itu kontennya. Tapi saya bersyukur hari ini firman Tuhan menjadi inspirasi ya dari Pak Pendeta Sumatulak, dan saya simpan ayat yang akan saya sampaikan tadi untuk menjadi materi sambutan saya. Itu strategi saya dalam hal ini supaya ada konten dalam sambutan ini. Nah, saya pilih ayat 26 Pak Pendeta, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi rasa yang dialami oleh teman sekutuan, teman angkatan, teman satu organisasi, teman satu gereja, teman sesama pendeta, sesama keluarga, satu tongkonan, satu kampung, satu negara, itu bayangkan ya. Misalnya ada orang Indonesia yang berbuat dosa di Jerman, itu yang pelaku apa nih, si naga itu, yang pemburu laki-laki, tahu ceritanya, yang sepertinya nanti mati karena orang ini mendoping, mendius temannya di diskotik, lalu dia bawa pulang, lalu dia perkosa. Ini tindakan homoseksual ya, dan itu pelanggaran hukum di sana, dan hukumannya mungkin hukuman mati karena ternyata bukti videonya ditemukan dan begitu banyak korban. Itu satu hal yang kemudian orang Indonesia bisa merasakan gitu, merasa malu sebagai orang Indonesia karena perbuatan itu di sana. Perbuatan seorang Indonesia dia merasa malu, merasa sedih, pokoknya campur-campur. Nah, tapi kalau ayat ini bicara sesuatu yang menurut saya berbeda, dan ini yang saya rasakan ketika saya siap saat itu menjadi ditunjuk oleh BPS, siap nggak jadi direktur ITGT. Saat itu saya langsung berpikir saya akan siap menanggung hal-hal yang terkait dengan proponen secara khusus. Karena kita sudah baca sejarahnya proponen itu, ada yang membanggakan, menyukacitakan, ada juga yang bikin sedih. Dan apa yang terjadi yang kalian alami di sana, itu kami rasakan. Ini yang saya refleksikan sebagai, jika ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Bayangkan itu persekutuan yang di dalamnya kita terkait. Saya nggak mengerti keluarga kami, yang ada silu mi batu sampumi mapadi tulu mapadi. Sekarang teman-teman memilih dalam proses ini menawarkan diri menjadi pendeta, dan yang diproses dalam 2 tahun. Bayangkan apa yang sedang kita mau siap sambut. Pengalaman saya jadi pendeta, dan ada anggota jemaat salah-salah, itu apa? Jadi itu yang selalu saya sebut, apa yang dialami warga jemaat dari lahirnya sampai matinya dirasakan sebagai pendeta, dan tidak bisa kita bilang ainan ya itu anggota jemaat apa orang menolak. Yang nama sanang atau anggota jemaat masanang juga ki, yang ada bergumul juga ki, mempadi juga ki. Itu yang terjadi. Dan ini yang saya katakan tadi, jadi direktur ITGT itu sekarang proponen yang tersebar ini 200 lebih yang ada dalam sorotan
pengamatan yang khusus oleh majelis gereja, mentor, dan warga jemaat. Kalau dalam spiritualitas pelayan, spiritualitas mentor ya Pak Me, spiritualitas mentor, Pak Me selalu bilang begini, sebenarnya Allah itu bisa merawat gerejanya sendiri tanpa kita, dan Dia akan terus merawat gerejanya. Tapi Dia pilih kita untuk turut dalam merawat gereja, yang walaupun dalam tanda kutip memilih kita itu berisiko ya. Kita bisa saja tidak bertanggung jawab untuk pilihannya, kita bisa saja. Nah, karena itu kita memang selalu harus berhati-hati untuk bagaimana kita bersikap bertindak dalam pelayanan. Itu suatu standar yang sangat penting yang harus kita jaga kalau mau jadi pendeta gereja Toraja. Karena hal itu akan dinilai dan diukur tidak hanya oleh pengurus ITGT pada ujian komprehensif tahap 3, dan kalian siap-siap untuk itu ya. Karena kita kalian sudah mendengar bagaimana tahap 3 untuk menjadi pendeta ujian komprehensif, bukan hanya ujian artikel teologi, tapi komprehensif. Persiapkan dari sekarang. Ada proponen yang akan 4 kali ujian komprehensif, akan 4 kali, bisa juga 5 kali. Tidak mudah untuk menjadi pendeta. Saya nggak mau tanya lolos cuma ITGT atau nah kafe masih ambil musik dalam pemeriksaan ajaran dan kerja. Di tim yang akan dibentuk, yang akan dilaksanakan di jemaat. Pertanggungjawaban kami di ITGT adalah teman-teman betul-betul dalam standar kami yang terbatas ini ya, dalam yang kami yakini, kami doakan prosedur yang kita rancang di sini adalah prosedur yang kita pandang baik buat jemaat. Tentu selalu ada kelemahannya, karena itu kita selalu membuka evaluasi dari proponen. Tahap 3 yang kemarin sementara dirancang untuk evaluasinya, mendapat feedback supaya bisa lebih perbaiki lagi proses itu. Untuk teman-teman nantinya angkatan 19 dan 20 akan mengalami proses tahap 3 yang lebih baik ya. Dan ini tahap 2 ini teman-teman juga akan memberikan kontribusi evaluasi nanti di akhir tahap, apa yang perlu kami perbaiki untuk proses penyiapan tahap 2 di ITGT. Nah, saya kembali tadi soal rasa itu dalam satu komunitas. Saya punya catatan sebenarnya terkait dengan rasa penanggungan itu. Ketika yang lain sakit, kita sakit, kita tolong. Ketika bersuka cita, kita bersuka cita. Tapi kadang-kadang yang terjadi, ketika teman kita jatuh sakit, yang lain tepuk tangan gitu, yang cocok tuh, ini kalau tolong ya, gitu ya. Refleksi apa yang kemudian secara pribadi saya munculkan dari hal itu? Ketika kaki saya terluka, apa yang harus saya lakukan? Saya sakit pasti. Tangan, kepala, seluruh badan saya merasakan sakit dari kaki. Tapi masalah kecil-kecil mana nih? Ngomong kayak korek. Tadi kita kecil-kecil mana nih? Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kaki yang terluka itu? Menurut saya itu refleksi beyond saya terhadap teks yang kita lakukan tadi, bahwa kita tidak hanya turut merasakan tetapi juga harus melakukan sesuatu bagi anggota komunitas kita, persekutuan kita yang sedang mengalami sakit. Di proses ini yang terakhir tadi sudah dibuka dengan Pak Pendeta Sementulak memimpin ibadah. Masih banyak di antara kalian yang belum kenal. Beliau adalah pendamping dalam tanda kutip on call ya. On call dalam proses kita akan hadir bersama-sama dengan kita dalam situasi yang dibutuhkan oleh pengurus kita. Itu sementara. Jadi bisa mendampingi di basis nanti
itu bisa terjadi, dan hari ini sudah melayani ibadah pembukaan. Pendeta Esron, teman-teman sudah kenal. Boleh Pak Pendeta Esron berdiri di sini. Sekaligus juga tenaga magang kita, Abner Topan, boleh di sini. Kita ada sapaan Pak Pendeta Esron dan Pak. Baik, terima kasih. Ya, tentu saya bukanlah orang yang asing di wajah komponen angkatan 19 dan 20, karena waktu tes masuk kita semua juga Samson juga Samson juga bertemu ketika itu waktu seleksi masuk di EDT. Ya, bahkan ada yang ditanya gembala itu tinggal di mana? Di Nanggala. Lalu dia bilang di Nanggala. Sudah kurus sekarang. Gembala itu sekarang mana? Harus tinggal di Nanggala katanya. Ya. Baik, saya sudah 2 bulan sebagai pendeta tugas khusus di TGT. Dengan segala kekurangan yang ada, juga akan bersama-sama dengan teman-teman dalam proses penyiapan tahap 2 ini dan selanjutnya. Juga tentu nanti kita akan ketemu di tahap 3 seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi. Itu saja, kita selalu giat dalam tugas pelayanan masing-masing. Jadi Pak Esron ini tugas khusus di bidang penyiapan full time. Pokoknya di tengah-tengah prosesnya jemaat belum selesai periodenya ditarik demi kebutuhan gereja Toraja yang lebih luas. Itu luar biasa ya. Saudara Pak, silakan menyapa. Pak yang punya bukan masalah. Nama saya Alfian Rupa. Saya angkatan 18 di Toraja. Ada harapan khusus Pak? Terima kasih. Saya magang di sini untuk kuliah selama 4 bulan. Harapan saya bahwa di komponen di tahap ini haruslah berkembang untuk melanjutkan perjalanannya. Seperti komponen yang angkatan 18 dan 17, bahwa di dalam jemaat banyak tantangan, banyak rintangan yang kita lewati, bahwa semua kesulitan yang kita hadapi bersama haruslah kita angkat bersama-sama. Jangan sampai satu orang terluka tidak diperhatikan. Seperti juga jemaat, kalau ada yang bermasalah kita harus kunjungi. Oh iya, minta maaf sekali Bu Mary, saya lupa Bu Mary. Oh, dorotong aku semuanya. Boleh disertakan di sini memperkenalkan diri Dahara ITGT ya. Ya, 2 bulan lalu dieskakan oleh BTS Gereja Toraja untuk mengurus urusan uang di TGT. Karena kita yang di pengurus TGT kurang jago mengurus uang. Itu setelah yang ahli.
Silakan perkenalkan diri. Saya dulunya ada di keuangan BTS. Dan kebetulan saya ditarik. Saya staf di keuangan, staf di kedua. Yang kesalahannya itu yang ada 2 bulan yang lalu. Khusus. Jadi sebenarnya double job ya, Mary sebagai staf khusus kedua dan juga sebagai bendahara DGT. Ya, terima kasih Bu Mary. Terima kasih. Tidak bujang itu lah. Ada yang membantu kita lalu si Widya itu masih single. Kalau ada yang berminat kita kasih ketemu. Teman silakan dengan sukacita menikmati prosesnya. Semua proses di sini adalah proses yang kita kerjakan dalam rangka kemuliaan Yesus Kristus sebagai pemilik gerejanya. Itu kami aminkan seperti itu. Jadi tidak usah tegang dalam proses. Saat nanti kita membahas evaluasi teman-teman dari mentor dan proponen, tidak usah tegang. Itu sangat wajar. Tujuannya satu, membentuk diri teman-teman dan komitmen pelayanannya menjadi lebih baik dalam rangka pertanggungjawaban kita kepada Tuhan di tengah-tengah. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Direktur, Ibu Sekretaris, rekan-rekan pengurus di PGT, pendamping. Pengurus di PGT yang baru itu dengan jadi pengurus sekaligus menjadi mutasi. Tadi Pak Esron itu menjadi pengurus di PGT di bidang penyiapan bersama Pak Pendeta Samuel Tulak. Kalau nantinya dia selesai S3-nya, dia akan full time di TGT. Jadi dia dipersiapkan untuk full time di TGT. Ada lagi satu orang yang sedang studi S3 di Jogja, juga dipersiapkan untuk masuk di TGT. Mengapa? Dengan sengaja dan dengan serius di TGT diberi perhatian khusus dari Gereja Toraja bahwa di TGT adalah tempat untuk bagaimana menjadikan atau menempa pendeta-pendeta Gereja Toraja untuk 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun ke depan. Sehingga TGT bukan orang-orang biasa-biasa saja yang akan bertugas, tetapi orang yang betul-betul memiliki karunia, karisma, kelebihan, tapi pasti ada kekurangan. Pak Pendeta Esron itu kalau kita nego dengan jemaat pasti tidak dikasih. Pasti jemaat akan memberontak. Tetapi karena kepentingan Gereja Toraja, demi Gereja Toraja, maka beliau ditarik untuk nanti bersama-sama dengan teman-teman khusus bicara tentang tata diri. Karena memang kita harus yang menjadi pribadi-pribadi yang tahu banyak hal, termasuk aturan-aturan gereja, ketimbang dengan pejabat-pejabat gereja lainnya, itu para penatua dan diaken. Tahap 2 ini bukan sekedar syarat untuk memproses seseorang menjadi pendeta, tapi
Jadi tahap 2 ini sebenarnya tahap evaluasi, di mana IPGT akan mendampingi adik-adik semua. Tapi sesungguhnya juga adik-adik akan melihat sebenarnya bisa menilai diri masing-masing melalui evaluasi itu. Evaluasi karena ada evaluasi yang dikirim oleh majelis gereja setempat, termasuk mentor. Sehingga kita akan sebenarnya bisa mengukur diri kita, entah kelebihan kita, tetapi sekaligus juga dengan kekurangan. Entah itu penilaian itu subjektif atau objektif. Bagi saya selalu mengatakan baik positif maupun negatif, baik objektif maupun subjektif, bagi saya kalau saya secara pribadi saya mau mengatakan itu adalah berkat tersendiri bagi saya. Karena kalau ada upaya-upaya dalam diri kita untuk pembenaran diri, sebenarnya menurut saya, orang yang belum punya pengalaman menjadi pendeta, titik awal kita untuk runtuh. Kalau ada upaya-upaya untuk pembenaran diri, bagi saya biarlah orang yang akan mengatakan ternyata kita memiliki kelebihan, ketimbang kita berupaya membenarkan diri sendiri. Itu pengalaman saya menjadi pendeta di jemaat. Kalaupun ada yang saya lakukan, biasa saya katakan belum, tidak ada yang saya bisa lakukan. Karena kalau justru saya yang minta adu pokade kumua pokok mutupa tak anak tahu, mungkin itu justru saya bilang mengatakan itu titik kelemahan. Ya tentu biasa tak na sadari tahu, karena nokak duka katu tahu tang lagi kui. Ya na pula bilang tak na jakui asal mendadi pasake daripada berupaya nak landaka dia waktu. Itu kalau saya. Bayar dulu kami itu termasuk aku tuh pribadi yang jarang sekali berkomen di mana-mana. Termasuk di grup pendeta. Yang biku mana mak komen cuma ulang tahun ya. Selalu ulang tahun. Yang biku mana mak ulang tahun ke berduka itu tahu. Yang lain itu saya pribadi yang berupaya menahan diri. Kok bisa beberapa pendeta ini masuk di grup, termasuk di grup ITGT, si pisan-pisan tong ada mak udah lihat. Saya sering merefleksikan bahasa Paulus. Semakin kuda ku apa ada, bisa semakin salah. Nah, aku atau kinain di teraya. Kena dia itu kada lah berupaya nu kayak tahu lah lantang-tangnya namanya pokade itu apa, nah pokade. Wah untungnya tak ada dia makanya bebas banget sama kada, sebab tak ada karugian dia kan. Itu menurut saya karakter ini juga mungkin para lu di tengah-tengah, termasuk lalu jemaat. Sabak yang kami berkarakter mak tengah-tengah, tak pada tahu jo tahu mi timpolok di bayang untuk di apa ya agak lain, ya bisa dapat tapi memang para luluki itu termasuk kita proponen menguasai diri. Ya. Saya tidak lalu melihatnya yang pasang-pasang di bawah. Saya tidak melihatnya seperti itu. Tapi justru nakatondo kita naden buro sokada lalu. Ini menjadi sebab biasa nak nak bang patin dia namanya proponen bang anak buro sokada bang. Ya. Tapi kekutan deh, dan itu kata lalu grup, dan grup, oh mau tangan lagi kayak debat grup, saya
tasi tinggalnya lah kok. Ya Mia tahu lo yong lu. Kumpul penting ke yang dalam grup ke nanu bayar misalnya barang di saat dulu tuh ya. Iya. Udah tuh kata barang di saat depan mah. Ya, yang dalam grup apa itu tambah. Nah, yang berikut saya titip untuk adik-adik. Tampil yang bisa membuat perdebatan dalam banyak hal. Kasihan ya, sahabat bisa mempengaruhi psikisme dan lain sebagainya. Saya tidak tahu kata berapa, tapi baju pendeta nggak mau mirip-mirip pendeta. Nah pakai proponen jadi perdebatan kuposiri juga. Ya bang siapa di sisi kali pilihan pendeta jadi jatuh hampir 3 hari. Saya tidak tahu apa yang mau dicapai. Tetapi ya dalam banyak argumen, ya kan. Nantang lagi paduka salah tuh kok ada ya membela nantang di paduka dan lain sebagainya karena masing-masing melihat dari berbagai sudut masing-masing, sehingga paling bijak menurut saya dak tatama torana-rana susi tak usah lakbirannya dak tatama itu sabak lakbi mamil bang saya ke majas-jas bangu ke naden madasi daripada lami coba mau pakai tebe di panita nopo mau kami tak bang sabar katakanlah begitu. Walaupun orang bisa katakan, nah ya setengah dan lain. Tapi maksud saya, data mentama jadi hal-hal yang bisa dikerjakan. Sampai ke dunia maya, di mana ya? Dunia yang bisa menjadi motivasi bagi kita, tapi dunia juga yang bisa memporak-porandakan semangat, bisa rusak karakter, bisa rusak apa sih? Kita tak mampu mengendalikan diri di situ. Yang tentulah terakhir gunakan waktu sebaik mungkin di TGT selama 3 minggu. Jadikan yang harus dipercakapkan dengan kakak-kakak pendamping percakapkan. Jangan ada sesuatu yang tersembunyi kalau mau dipercakapkan, karena emang ini ruang tim ini bercakap dengan terbuka. Saya nggak mau ke Joko milih jemaah. Saya berpikir lebih akrab dengan mentor, tapi pasti kedai pendamping saya kira memanfaatkan 3 minggu itu untuk banyak hal. Banyak masalah pelayanan dalam jemaat, manfaatkan itu. Tak sia-siakan nih, tak memang satu lonceng noni misiram puno. Bagi saya justru selah-selah itu manfaatkan dengan baik untuk meminta pendapat dari pendapat masing-masing. Kalau kita mau ingin ingin memaksimalkan sesuatu dalam jemaat. Mungkin kami dari Badan Pekerja Sinode tidak akan maksimal karena mulai 27 hari Senin yang akan datang, angkatan 17 akan memulai pemeriksaan ajaran dan prihip. Itu sampai 2 minggu khusus untuk 17. Yang disebut di sini tuntas, ya itu tak tuntas nato undiun di balok. Nah, ini baru yang tuntas ini kita memulai itu, yang juga akan dialami oleh angkatan 19 ini. Jadi mudah-mudahan kita memaksimalkan waktu supaya jemaat betul-betul merasa apa manfaatnya masuk di TGT. Sebab kalau jemaat tidak merasakan manfaat di TGT, pada penutupan
angkatan 18 saya katakan jangan kita menjadi penghalang bagi calon proponen yang akan datang. Sebab anak pernah aduh kan itu proponen si Masanding si 2 tahun mak proponen. Terus biaya pengurapan budaliu. Kalau tidak ada sesuatu yang dibawa oleh adik-adik dalam jemaat itu menjadi penghalang bagi yang lain. Tapi yang ada mibah, dan aku tahu bengkan proponen. Ya. Beberapa jemaat sudah mengatakan karena sudah dilihat itu kela pandita kela proponen bengkan. Ya. Itu menjadi kesan tersendiri. Ya tuan namanya angkatan 17 si Santa ini ke jemaat. Santa bikin ke jemaat. Malah dari jemaat saya kenapa urang taruh mana kita nih. Tapi sekarang dia mengatakan kela pandita kela proponen bengkan ini. Tempatnya ikut di apa itu di klasis jemaat atau inilah total. Di Benton proponen yang lalu, toleh. Ya, itu karena apa? Orang merasakan dan apa pokok proponen. Susta. Jadi yang den apa mi pokok inang tak inang toleh itu proponen. Tapi itu karena tak bang apa mi pokok nakwa Masanding itu proponen 2 tahun biaya udah penduan tamai itu si talu juta 6 juta tak puto transport napa to uang sabun napa to uang pengurapan napa to oleh-oleh napa to tuh napa oleh-oleh memang pendamping nah emang tidak boleh itu maksudnya. Terakhir sekali saya tekan kesan dengan Anto tadi. Jangan-jangan tak abang ini bela si gambaran dan grup si Pak Toto. Grup itu sebenarnya tempat kita untuk saling walaupun secara fisik tidak ada, tapi betul-betul memanfaatkan wanita. Sama asumsi ketemu begini hanya waktu-waktu khusus. Jadi pandita mendapat atau ditambah pak pun. Ini mana bisa sitam. Kalau sudah pendeta. Kalau tidak dipanggil ada orang yang tidak pernah ketemu sampai nanti. Ya. Karena masing-masing sibuk di gimana? Ya, jadi mohon saling menguatkanlah, mendoakan. Itu sebenarnya yang disampaikan metode yang digunakan Pak Semol tadi itu bagus Pak. Si pas sambayangan mungkin ada satu waktu kita saling mendoakan dalam grup dan lain sebagainya itu luar biasa sekali. Karena betul-betul pergumulan kita di jemaat berbeda-beda. Dan tu si mambelah nama alingkan, dan nopo nama toto. Ya, itulah. Dan juga teman tidak bisa. Tapi semua pasti ada tantangan. Semoga kita berproses di sini dan kita semakin diperdekat. Karena itu saya undang kita berdiri dan mengucap syukur kepada dan kepala gereja. Maka pada hari ini hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 penyiapan tahap 2 untuk proponen angkatan 19 di Toraja saya nyatakan dibuka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil
Nama sembahyang kita kasih naik sembahyang. Tommy diurapi. Kalau agama sedang lain di Malaysia, komponen mengatakan sakit orang tua atau apa angkatan namanya ada yang mau nikah ada juga siapa ada juga yang sudah nikah Ada yang hamil, ada yang sudah hamil Dan juga kita doakan yang pengurapan kalian tahun depan ya? Tahun depan tuh tahun depan masih panjang tapi kalau sudah bisa digumuli. Dari perspektif saya sendiri walaupun kita bisa dengan beraneka ragam, kita selalu ngomong tentang keuga harian tapi kadang-kadang sulit kita praktekkan di gereja kita sendiri. Jadi mulailah memikirkan keuga harian dalam pengurapan kita. Kita berdoa. Banyak hal yang sudah disampaikan di ruangan ini ya Tuhan, baik firman-Mu maupun sambutan-sambutan dan lagu pujian. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan semuanya. Kiranya dikuduskan agar menjadi berkat bagi kami. Dan jikalau ternyata ada yang tidak berkenan, Tuhan mengampuni kami. Biarlah kami makin merasakan pimpinan roh yang menyatukan kami, menyatukan tubuh Kristus menjadi saksi di dunia ini. Juga selama 3 minggu ke depan ini, bersama-sama kami akan diperlengkapi oleh roh yang sama melalui program yang sudah direncanakan, didoakan oleh IPGT. Tuhan campur tangan sepenuhnya supaya roh Allah terus kami rasakan ada dalam diri setiap orang, setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus diproses, dibentuk, ditempa sedemikian rupa untuk menyatukan gereja-Mu. Engkau sendirilah yang bertindak dan tentu melalui kami hamba-hamba. Maka bentuklah kami semua, khususnya adik-adik kami yang sedang menawarkan diri untuk menjadi pendeta. Tolonglah mereka dalam pergumulan masing-masing, dalam rencana masing-masing. Ada yang akan menikah, ada yang hamil, mungkin ada yang mencari pasangan hidup. Juga dengan saudara, dengan keluarga, orang tua, Tuhan pelihara mereka. Juga dengan suami atau istri, terutama yang tidak tinggal bersama, kiranya mereka dikuatkan menjalani hidup lebih banyak tidak bersama secara fisik. Berdoa untuk agama pelayanan di Malaysia, juga untuk Nabi dan jemaat. Tuhan mengenal mereka, kiranya suatu waktu juga mereka bisa melalui tahap ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkati semua pendamping, beri kekuatan, beri hikmat untuk terus menjadi hamba-Mu, hamba yang melayani dengan sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan. Berkati gereja-Mu di muka bumi ya Tuhan,
Sekalipun banyak perbedaan, tapi kami tetap satu, dan kesatuan itu kiranya diikat senantiasa dan menjadi prioritas bersama untuk menjadi saksi, garam, dan terang bagi dunia sekitar kami. Berkati negara bangsa kami, berkatilah pemerintah kami. Juga para pengungsi di berbagai tempat yang tidak jelas masa depan mereka bersama keluarganya. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Kiranya suatu waktu mereka mendapat solusi yang baik untuk masa depan mereka bersama keluarganya. Juga untuk peperangan di berbagai tempat. Kiranya suatu waktu juga perang ini boleh berhenti agar kedamaian menjadi nyata bagi mereka. Bagi sesama kami yang dikejar-kejar dan tidak mendapatkan tempat yang baik untuk berlindung, Tuhan pelihara mereka. Sesama kami yang dilanda musibah, Tuhan tolong mereka yang tidak berdaya dalam berbagai bentuk, Tuhan kasihani. Dan kiranya kami selalu berbelas kasih kepada sesama. Terpuji nama Tuhan. Kami sampaikan doa kami kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Engkau Tuhan Allah Tritunggal. Amin. Terima kasih kepada kita semua.